Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai pada hidrolisis garam ya, yaitu materi kelas 11 KD 11. Apa aja sih lingkup materinya? Yaitu yang pertama konsep hidrolisis garam, yang kedua jenis garam yang terhidrolisis, yang ketiga aplikasi hidrolisis garam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, kita harus tahu dulu ya hidrolisis garam itu apa sih. Jadi garam, kalau kelas 10 kita kenal, semua garam adalah elektrolit kuat gitu kan. Nah, kali ini lebih didetailkan lagi gitu kan. Garam netral gitu kelas 10. Nah, kalau ini udah kelas 11, lebih detail lagi pembahasannya, karena tidak semua garam itu mengalami ionisasi sempurna loh. Cuman ya banyak juga yang berubah menjadi ion. Tapi ada juga garam yang dia mengalami hidrolisis, jadi dia bereaksi dengan air, artinya gitu. Nah, jenis garam yang bagaimana yang seperti itu? Ya, garam yang bereaksi dengan air berarti komponen penyusun garam tersebut itu ada yang lemah, gitu kan. Kalau video sebelumnya mengenai asam basa, ada asam lemah, ada basa kuat, ada asam kuat, ada basa lemah. Nah, garam itu kan terbentuknya dari reaksi antara asam dan basa, ya kan? Kalau garam itu tersusun dari asam lemah dan basa kuat, maka dia akan mengalami hidrolisis sebagian, gitu. Garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah, dia juga mengalami hidrolisis sebagian. Garam dari asam lemah dan basa lemah, karena kedua-duanya lemah, maka dia mengalami hidrolisis total, gitu ya. Jadi istilahnya gitu. Maksudnya hidrolisis total itu apa? Kedua komponennya itu mengalami hidrolisis, baik komponen dari asam maupun komponen dari basa, gitu. Nah, kita juga kenal kalau dari garam tersebut terbentuknya dari asam kuat dan basa kuat, bagaimana? Dia tidak mengalami hidrolisis sama sekali. Artinya dia mengalami full, keseluruhannya mengalami ionisasi. Udah paham kan? Gampang ya. Yang kita mengenal stokiometrinya lagi ya. Jadi ada molaritas, kemarin udah kita bahas ya. Nah, untuk mengingatkan aja, ada pencampuran zat. Nah, kayak gini rumusnya ya. Gimana? Masih ingat kan? Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ion-ion yang berasal dari asam lemah, misalkan CH3, COH-, CN-, S2-, gitu kan. Kalau ini saya tambahin dengan H+, jadilah CH3COOH, HCN, H2S, kan gitu ya. Nah, tapi yang hanya hilang gitu kan, dia jadi anionnya asam gitu tadinya gitu. Nah, atau ion-ion yang berasal dari basa lemah, yaitu kationnya basa gitu kan, dari NH4+, ion amonium, Fe2+, ion besi 2, dan Al3+. Ini contoh ya, tentu aja masih banyak yang lainnya. Nah, ion-ion tersebut itu ketika di dalam air itu cenderung bereaksi dengan air. Lah, kata bereaksi dengan air itulah yang disebut sebagai hidrolisis. Udah paham ya? Oke, ini ilustrasinya. Jadi CH3COO- bereaksi dengan H2O, H2O itu air ya, menjadi CH3COOH. Jadi H2O akan memberikan ion H+-nya ke CH3COOH.
Makanya terus di larutan tersebut akan muncul OH-. Begitu. Ini ada clue di bawah ya. Garam yang bersifat netral dari asam kuat dan basa kuat tidak terjadi hidrolisis. Contohnya apa sih garam yang tidak terjadi hidrolisis? NaCl gitu kan. NaCl itu kan Na dari NaOH, Cl dari HCl. Jadi dia mengalami ionisasi sempurna. Contohnya ini loh. Nah, ini. Ini adalah garam NaCl ini yang sering kita konsumsi sehari-hari. Ingat loh, garam sama dengan gemuk. Kok bisa sih kebanyakan ini lemak itu bisa terikat dengan adanya garam, gitu kan? Jadi makanya kadang kebanyakan garam itu bisa bikin darah menjadi pekat. Itu karena lemak terikat di garam. Makanya konsumsi garam itu dikurangilah gitu. Kalau di beberapa negara seperti Amerika itu benar-benar dikontrol konsumsi garamnya, karena orang sana sensitif dengan garam, obesitas. Lanjut ya. Oke. Nah, ini tadi yang udah kita singgung ya, yaitu kalau dari asam kuat, asam klorida, HCl. Nah, kan ini untuk apa sih? Untuk mengingat kembali mana yang asam kuat, mana yang basa kuat gitu kan. Jadi kalau bisa ini hafal ya, dihafalkan biar nanti mudah gitu. Nah, jadi kalau udah hafal itu kan lebih mudah dalam nanti memahami, mengaplikasikan, menganalisis gitu. Makanya penting banget, ada hal-hal yang memang harus dihafalkan ya. Asam sianida tadi udah kita singgung ya, HCN ya, dia termasuk asam lemah. Ini kalau ketemu dengan K menjadi KCN, ya kan? K itu kan kalium ya, kalium sianida. Kalium sianida ini beracun ya. HCN juga beracun sih. Tapi kalau dia diubah menjadi garam, KCN, dia juga beracun juga. Makanya untuk menangkap ikan dengan cara praktis, potong kompas, tidak mau repot, itu sungainya diracun dengan apotas istilahnya. Apotas itu adalah KCN, kalium sianida. Saya sampaikan sekarang, lindungi lingkunganmu, lindungi alammu, jangan nangkap ikan dengan cara diracun, haram. Next ya. Konsep hidrolisis garam. Nah, nih. Jadi ada asam pembentuk, ada basa pembentuk, terus sifatnya. Ini menganalisis dari karakter garam tersebut. Garam ini bersifat asam atau basa sih? Itu memang harus hafal sejumlah asam dan sejumlah basa untuk bisa tahu. Misal gini, NaCl itu sifatnya apa sih? Netral, asam atau basa? Oh, sifatnya netral. Kenapa? Karena terbentuknya dari NaOH dan HCl. NaOH itu basa kuat, HCl itu asam kuat. Begitu mas saya. Terus lagi ketemu lagi NH4CH3COO, itu sifatnya apa sih? Sifatnya asam, basa atau netral gitu. Karena dia terbentuk dari asam lemah dan basa lemah, maka kita kalau tidak tahu harga Ka-nya, kita akan kesulitan menentukan ini bersifat asam atau basa. Tapi yang jelas tidak bersifat netral gitu. Jadi kalau dia mengalami hidrolisis sempurna, kita bisa tahu kalau dia sifatnya asam ataupun basa tergantung dari perbandingan harga Ka-nya, Ka asamnya maupun Kb basanya. Begitu mas saya.
KCN tadi udah kita singgung ya, yaitu K-nya itu kuat dari basa kuat KOH, CN-nya dari HCN asam lemah. Berarti dia akan mengalami hidrolisis parsial bersifat basa. Jadi yang kuat akan menentukan sifat dari garam tersebut. KCN yang kuat apa basa, berarti sifatnya nanti adalah basa. Ini rumusnya ya, ada asam kuat bereaksi dengan basa lemah, berarti tadi apa sifatnya? Yang kuat yang menentukan. Oh, berarti sifatnya asam. Oke. Karena penting banget untuk bisa tahu mana yang kuat, karena dia penentu sifat. Kalau penentu sifat, kita mudah dalam mengaplikasikan rumus mana yang dipakai gitu. Jadi rumus yang dipakai adalah H plus sama dengan akar KW. KW itu 10 pangkat min 14 ya, dibagi KB. Jadi nanti yang lemah itu biasanya diketahui tetapan kesetimbangannya. Kalau yang lemah basa, berarti tetapan kesetimbangan basa yang ada di sana. Ini juga sekaligus dapat digunakan untuk analisis. Ini nanti sifatnya apa sih? Oh, di soal diketahui KB, berarti sifatnya asam. Oh, di soal diketahui Ka, oh berarti sifatnya basa gitu. Lanjut ya. Langsung ke contoh aja ya. Contoh hidrolisis garam yang bersifat asam. Nah, ini diketahui 250 ml larutan NH4 2 kali SO4. Ya yuk kita prediksi yuk. Nah, NH4 berarti sifatnya apa? Basa lemah. SO4 sifatnya apa? Asam kuat. Berarti larutan ini akan bersifat asam. Jadi larutan garam ini bersifat asam. Tinggal kalau kita udah tahu sifatnya asam, maka kita akan menentukan rumusnya mudah, yaitu H plus sama dengan KW, yaitu 10 pangkat min 14 dibagi KB. KB-nya kita ketahui 2 kali 10 pangkat min 5. Konsentrasi garamnya tadi 0,1. Tinggal dimasukkan aja. 10 pangkat min 14 dibagi 2 kali 10 pangkat min 5 dikali 2 kali 10 pangkat min 1. 2 kali 10 pangkat min 1 itu adalah karena ada indeks 2 ini loh. Nah, ini ada NH4 ada 2. Jadi perlu diperhatikan juga indeksnya atau istilahnya valensinya. Nah, kalau valensinya ada 2, berarti di sini juga perlu dikalikan 2 konsentrasi dari garam tersebut. Kok bisa dikalikan 2 ini loh. Nah, ini stoikiometrinya. Jadi 0,1 NH4 2 kali SO4 dia akan pecah menjadi NH4 plus dan SO4 2 min. Karena ini ada angka koefisien 2, maka di 0,1 tadi dikalikan 2 berarti 0,2. 0,2 itu sama artinya 2 kali 10 pangkat min 1. Ketika kita hitung, ya kan, 10 pangkat min 14 dibagi 2 kali 10 pangkat min 5 dikali 2 kali 10 pangkat min 1 sama dengan 10 pangkat min 5. Nah, jadi H plusnya udah ketemu kan, 10 pangkat min 5. pH-nya berapa? pH-nya adalah min log H plus, berarti min log kali 10 pangkat min 5 sama dengan berapa? 5. Selesai deh. Gampang kan? Nah, lanjut. Ini contoh hidrolisis lagi yang apa? Kalau tadi itu langsung ketemu garam gitu kan. Kalau ini zatnya ada 2 yang dicampur. Ada NH4OH 0,2 M dan ada HCl 0,2 M juga dicampur. Kalau dia dicampur dengan konsentrasi sama dan volumenya sama, berarti dia akan menjadi garam, ya kan? Akan menjadi garam dan tidak ada sisa nih stoikiometrinya. Nah, NH4 tadinya kan 10 milimol. Dari mana angka 10 milimol? Dari konsentrasi dikalikan dengan volume. Nah, ini konsentrasi dikalikan dengan volumenya. Volumenya di sini. Nah, 50 kali 0,2 itu kan 10 ya kan. Nah, masing-masing berarti milimolnya adalah 10. Jadi ketika dikurangi hasilnya 0, habis kan. Nah, sedangkan yang ini itu kan ketika bereaksi, ini yang di atas ini loh, ini bukan min, ini 10 milimol, sorry ya, ini 10 milimol, ini juga 10 milimol. Nah,
Terus nanti akan dihasilkan 10 milimol NH4Cl, H2O-nya ada 10 milimol. Yang dipakai adalah yang punyanya NH4Cl, yaitu 10 milimol. Dari 10 milimol itu kita hitung lagi molaritasnya. Jadi 10 milimol dibagi 100. Kok 100? 100 dari mana? Kan tadi volumenya masing-masing 50 mili dengan 50 mili. 50 mili ditambah 50 mili sama dengan 100, ya kan? 100. Untuk hematnya, jika kalian mengetahui soal seperti ini, ya, hemat mengerjakan, maka jika volumenya sama, baik asamnya dengan basanya sama, konsentrasinya sama, masing-masing memiliki valensi yang sama, maka konsentrasi garamnya tinggal kamu bagi 2 dari konsentrasi tersebut. Yang tadinya 0,2 menjadi 0,1. 0,2 bagi 2, 0,1. Ketemu deh. Itu kalau pengen cara praktis hematnya, ya. Tapi alangkah lebih baiknya tetap di stoikiometri, dibuat ada mula-mula, ada reaksi, ada setelah reaksi gitu. Oke. Setelah itu masukkan ke rumus H+. Nah, setelah dimasukkan dihitung, ketemulah angka konsentrasi H+-nya adalah 10,5 M molaritas. Nah, pH-nya adalah min log H+, berarti min log kali 10 pangkat min 5 sama dengan 5. Gimana? Udah bisa. Oke, bagus, lanjut ya. Kalau tadi itu adalah dari yang sebelumnya dari basa kuat asam lemah, kalau sekarang asam lemah basa kuat. Rumusnya gimana? Hampir sama, bedanya di OH-, ya kan? Kalau yang tadi H+, yang sekarang pakainya OH-. Jadi secara rumus itu sebenarnya hampir sama. Oh iya, keterangan-keterangan ini paham ya? Mau tak ganti cepet-cepet ya. Contohnya ada di atas, reaksi hidrolisisnya bagaimana, ada di bawah itu ya. Perlu ditulis ya biar tahu cara mereaksikannya. Terus jenis hidrolisisnya sebagian. Kenapa? Karena komponen yang lemah itu hanya sebagian. Sifat asam basanya bersifat basa. Kenapa? Kan tersusun dari CH3COOH itu adalah asam lemah, NaOH itu adalah basa kuat. Makanya yang kuat itu yang memberikan sifat basa. Next, berlatih ke soal ya. HCOONA. Loh, tadi CH3COOH, sekarang kok HCOONA. Ingat ya, semua jenis asam organik. Ya, ciri-ciri asam organik itu apa? Belakangnya ada COOH. Ingat, belakangnya ada COOH. Jadi misal gini, CH3COOH, ya kan? HCOOH dan seterusnya itu merupakan asam organik. Misal C6H5COOH, asam benzoat, itu juga asam organik. Begitu. Jadi kalau semua asam organik itu adalah asam lemah. Ingat ya, oke. Cara berhitungnya bagaimana? Sama. Perlu di stoikiometri seperti ini, silakan. Ya, lebih baik. Terus gunakan rumus, ya kan? Setelah dihitung, ketemulah angka, yaitu 3,75 kali 10 pangkat min 6. Ini sebenarnya 4 kali 10 10 kali 10 pangkat min 14, bukan 4 tapi min 14. Ini salah ketik lagi, sorry ya. POH min log OH min, POH min log OH min. Nah, yang tadi itu dilogkan min log 3,75 kali 10 pangkat min 6, itu ketemu 6 min log 3,75. Setelah pakai kalkulator log 3,75 terus 6 dikurangi min log
3,75 ketemu 5,43. Nah, udah ketemu dong POH-nya. Nah, yang ditanyakan kan pH, berarti tinggal 14 dikurangi POH, yaitu 5,43. Begitu. Gimana? Udah paham ya? Lanjut. Nah, kalau yang tadi langsung garam, kalau ini reaksi antara basa kuat dengan asam lemahnya. Nanti sifatnya akan basa. Nah, kedua-duanya habis bereaksi. Tadi udah saya singgung ya, kalau volumenya sama, konsentrasinya sama, valensinya juga sama, maka tinggal mencari konsentrasinya itu ya tinggal dibagi 2. Berarti kan tadi berapa? 0,5 dibagi 2 berarti berapa? 0,25. Nah, gitu. Temukan 0,25. Setelah itu dimasukkan dalam rumus 5 kali 10 pangkat min 5 hasilnya ya. Wah, min, tidak perlu tak ceritakan ya. Terus masukkan ke POH 5 kali 10 pangkat min 5, berarti 5 min log 5. Sampai itu udah udah bener gitu. Kalau yang ditanya POH sih, artinya tidak perlu sampai ke angka desimal. Jadi 5 min log 5 itu udah bener. Tapi kalau pengen boleh pakai kalkulator, berarti min log 5 dihitung dulu, nanti terus 5 dikurangi min log 5 itu. Yang terakhir, jenis garam terhidrolisis, yaitu dari asam lemah dan basa lemah. Nah, contohnya ini, enggak tak perbesar. Oke. Reaksi hidrolisisnya dari CH3COONH4. Jadi dari sisa cuka dan dari amonium. Sifatnya bagaimana? Kita belum tahu sifatnya. Kita harus tahu dulu harga Ka dan Kb-nya, baru kita tahu sifatnya. Nah, cara menentukannya gampang. Jika Ka lebih besar Kb, maka bersifat asam. Jika Ka lebih kecil dari Kb, maka bersifat basa. Jika Ka sama dengan Kb, maka bersifat netral. Jadi tinggal kita lihat Ka dan Kb-nya aja. Kalau rumus ngitungnya bagaimana? Sama sih. Nah, kayak gini. Jadi tidak sampai melibatkan konsentrasi. Jadi lebih mudah menghitung H plus-nya. Itu kita hitung Ka per Kb kali Kw. Ini kok ada KH. KH itu tetapan hidrolisis. Tetapan hidrolisis itu kalau yang asam ya, hidrolisis yang sifatnya asam itu tinggal 10 pangkat min 14 dibagi Kb. Kalau sifatnya basa, 10 pangkat min 14 dibagi Ka. Kalau dia garam tersebut dari asam lemah dan basa lemah, maka mencari KH-nya adalah Kw dibagi Ka kali Kb. Begitu. Nah, penting sekali untuk mengetahui KH, karena KH nanti itu digunakan untuk masuk ke rumus secara langsung. Nah, gampang kan? Nah, seperti ini nih. Hitung pH larutan CH3COONH4 0,1 m jika diketahui Ka-nya adalah 10 pangkat min 10 dan Kb-nya adalah 10 pangkat min 5, gitu kan. Di konsentrasi H plus pakai rumus ya, tadi masih ingat rumusnya, saya ulangi lagi. Nah, ini loh, jadi yang dicari langsung H plus. Nah, Ka kali Kw per Kb atau kok mundur depan
Iya ini. Nah, jadi KW kali KA atau KA kali KW sama ya kan? Kan perkalian bersifat komutatif. Nah, dibolak-balik boleh dong. Next, setelah dihitung ketemu akar 10 pangkat min 19. Nah, setelah diakar ketemulah angka 8,5. Gimana, gampang kan? Biasanya jadi kendala itu menentukan log. Tapi menurutku biasanya soal tidak terlalu memberikan angka-angka yang sulit untuk di log. Jadi angka-angka mudah aja yang biasa di log gitu kan. Seperti ini min log 10 pangkat min 19. Berarti sebenarnya min log itu kan log 10 kan, atau 10 log gitu artinya. Jadi angka pokoknya itu adalah 10. Nah 19 tinggal geser aja ke depan. Min 19 kali min berarti 19. Terus dikalikan setengah. 19 kalikan setengah 8,5. Ketemu deh. Oke, demikian apa yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe dan pencet tombol lonceng notifikasi untuk memperoleh video-video kami terbaru. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.